Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Untuk anak-anak kelas 6, pagi ini Bu Guru mau menyampaikan materi tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, coba perhatikan ya semuanya ya, jangan pada rame. Coba ini bisa kalian lihat. Apakah pengertian dari ketika bumi berhenti berputar dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Coba anak-anakku semua kelas 6, pada pertemuan kali ini termasuk pada materi bab 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Sebelumnya pelajaran dimulai, bisa dipersiapkan dulu peralatannya. Yang pertama, bukunya, buku LKS, buku tulis, dan alat-alat tulis. Sudah siap semua? Kalau sudah, saya lanjutkan lagi ya. Coba apa yang terlintas di pikiran anak-anakku semua ketika mendengar kalimat ketika bumi berhenti berputar? Apa yang terjadi? Coba, ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Nih, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nih, yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, teman, dan dapat menyimpulkan makna hari akhir sebagai implementasi rukun iman. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada materi. Yang pertama, makna hari akhir. Umat Islam harus meyakini adanya hari akhir karena percaya pada hari akhir termasuk rukun iman. Yang kelima, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari akhir. Allah telah menjelaskannya dalam surat Toha ayat 15 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihancurkan dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Hari kiamat datang ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua yang mati akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Kemudian, saya lanjutkan lagi tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Ini merupakan kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Misalnya, terjadinya bencana alam. Contohnya seperti kematian seseorang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Dari contoh-contoh ini termasuk kerusakan hanya sebagian tertentu saja, sehingga ini menjadi contoh dari kiamat sugro. Yang selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar.
yaitu hancurnya alam raya beserta isinya. Pada hari itu, tidak ada makhluk Allah yang dapat selamat, karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Bumi, bulan, matahari, dan planet akan keluar dari porosnya, saling bertabrakan, dan menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat, sehingga alam semesta dan isinya semuanya hancur. Seperti kalian lihat di bawah ini ada beberapa gambar yang menggambarkan tentang kehancuran dunia ini ketika nanti hari kiamat telah terjadi. Nih, misalkan ini planet-planet sudah tidak sesuai dengan tata suryanya, nih sudah saling bertabrakan, bumi sudah berhenti berputar. Nih, semuanya sudah ada gambar-gambarnya ya. Kalau sudah dilihat semuanya, saya lanjutkan lagi ke bab yang berikutnya, yaitu nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu sangat banyak sekali. Tetapi nanti yang akan kita bahas hanya 5 saja dulu. Yang pertama, Yaumul Kiamah, artinya hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ts, artinya hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang keempat, Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Yang kelima, Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpul. Yang selanjutnya, tentang gambaran peristiwa hari akhir. Gambaran-gambaran peristiwa hari akhir semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Peristiwa hari kiamat ditandai saat malaikat Israfil meniup sangkakala, seperti dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-15, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Gambaran peristiwa tersebut itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat-surat yang lain sebagai berikut. Yang pertama, bumi diguncangkan dengan dahsyat. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Yang kedua, langit terbelah dan benda-benda langit berjatuhan. Dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 16. Yang ketiga, laut-laut meluap dan kuburan dibongkar. Dijelaskan dalam surat Al-Infitor ayat 3-4. Yang keempat, manusia dan gunung-gunung berterbangan. Dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nah, demikian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.